surat apa yang sulit? Al-Takwir, Al-Infitor, naon deui? Semua aja juz 30. Sekarang bapak-bapak juz 29 apa yang sulit, Pak? Al-Jin. Judulnya susah. Iya. Ya, kita akan mengenal sosok yang lain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, yang juga Allah sebutkan di juz 29 dalam surat Nuh. Dan ini semua sepakat, surat Nuh ini surat yang juga susah untuk dihafalkan. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena bagaimana kehidupan Nabi Nuh alaihissalam itu rumit, ya, dan ditinggal sendirian oleh umatnya. Ya. Dan yang hebat dari Nabi Nuh alaihissalam adalah bagaimana beliau melakukan ikhtiar sampai mentok, ya, semua dilakukan. Ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, ya, malam dan siang hari, ya. Kemudian summa inni da'autuhum jihara, terang-terangan, wa asrartu lahum israra, ya, sembunyi-sembunyi. Pokoknya semua sudah dilakukan, ya. Istilah orang Sunda mah apa, Pak? Tos beak dengkak gitu. Jadi semua udah dilakukan, ya, tapi mentok. Ya. Jadi dalam upaya melaksanakan perintah dan taat kepada Allah, Nabi Nuh sudah melakukan semua upaya, semua ikhtiar. Ya. Dan itu juga nanti kita dapatkan juga kisahnya di surat Al-Qamar. Sama, ini pun surat yang susah untuk dihafal. Di juz 27. Ya. Sengajalah biar tahu ya mana yang susah, mana yang susah. Ya, mau kabur silahkan. Tapi saya yakin enggak, ya. Ya, di surat Al-Qamar juga sama. Ya. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Ya. Ini di ayat 9 dan 10, ya, Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh itu tidak hanya didustakan, ya, tapi juga dilabeli, ya, majnun, ya, dilabeli majnun, ya, ya, dan juga diusir, sudah nggak mau lagi, ya, mereka mendengarkan perkataan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Nah ini yang susah, Bu. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Itu susah ayatnya, ya. Antara sya pindah ke sa. Wastaghshaw thiyabahum. Nah, ya Pak Pur, ya. Dan nyampe belum? Belum. Ya. Jadi mereka saking bosannya mendengarkan nasihat Nabi Nuh itu sampai nutup telinga, sampai menutupkan bajunya gitu, ya, saking kurang ajarnya gitu, ya. Dan diusir Nabi Nuh. Nah, lihat bagaimana upaya yang maksimal Nabi Nuh ini dalam taat kepada Allah sampai mentok dan menghasilkan fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah, fada'a rabbahu. Jadi kalau sudah mentok, hasilnya apa, Bu? Fada'a rabbahu. Kalau sudah mentok, fada'a rabbahu. Berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Anni maglubun. Ya Allah, aku sudah dikalahkan. Aku ini lemah gitu. Sudah berupaya maksimal semua cara, ya, di grup diajak,
ya, dikasih testimoni segala macam, ya, dijapri oge gitu ya, dijapri gitu, nggak berhasil juga gitu ya. Ya sudah, fada'a rabbahu anni maglubun. Ya Allah, aku ini lemah. Ya, menghadapi orang-orang itu nggak sanggup gitu. Aku ini lemah. Ya, fantasir. Ya, maka tolonglah aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan bagaimana upaya taatnya Nabi Nuh alaihissalam ini, ya, yang semua ikhtiar sudah dilakukan, ya, tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan, yang dibayangkan, yang sudah dikalkulasi, dihitung. Ya, kalau saya mendatangi si fulan dengan cara begini, dengan pendekatan begini, pasti bisa gitu. Itu sudah dihitung gitu. Tapi ternyata Allah masih belum memberikan apa yang diharapkan, apa yang sudah dihitung oleh manusia itu. Ya, tidak sesuai harapan. Sudah diulang-ulang berapa kali, Pak? 50 kali. Ada yang sampai 50 kali? Kalau belum berarti belum sesuai dengan ya kaidah perjalanan ya, kehidupan Nabi Nuh alaihissalam ini. Ya. Sudah mengulang 50 kali ya. Mana buktinya? Ya pokoknya mah sudah lah, banyak gitu. Ya. Mana buktinya ya? Harus ada tuh catatannya. Wah, sampai 100 kali ini sudah saya ulang 100 kali. Ini ya Allah sudah saya ulang malam hari 20 ya, lailan wa naharo ya, siangnya juga 20 kali ini. Enggak ada catatannya gitu. Nah, maka ketika Allah memberikan kondisi mentok ya, maka harus hasilnya adalah doa yang lebih khusyuk. Lebih kuat, lebih panjang kepada Allah. Fada'a rabbahu. Ya. Dan ungkapan anni maglubun itu bukan putus asa. Itu bukan ungkapan aduh, saya udah mentok nih, udahan aja gitu. Enggak begitu. Ya. Ya, tapi ini ungkapan ya Allah, ya. Kalau tanpa bantuanmu ya, saya enggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu juga sudah menghitung, mendekati dengan berbagai cara ya pamannya supaya masuk Islam. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak diberikan otoritas untuk memberikan hidayah meskipun kepada orang yang dicintai. Nah, begitu. Kembali kepada kisah Nuh ini, ya, maka bagaimana dalam kegiatan kita bersama Quran yang kalau sudah habis tabungan setorannya, wah ini baru pertempuran yang sesungguhnya, ya, perjuangan yang sesungguhnya. Sudah habis itu tabungan hafalan ya, atau masih ada yang nyisa? Kalau masih ada tabungan biasanya pengen lagi setoran. Tapi kalau sudah habis itu biasanya isar. Silahkan duluan. Itu sudah habis ya tabungan hafalannya gitu. Ya gitu. Maka inilah qudwah ya, contoh yang harus kita ikuti ya dalam upaya kita taat kepada Allah dengan wasilah Al-Qur'an ya. Kalau kita sudah mentok ke sini mentok, ya udah fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Tapi kalau kita mentok kemudian kita meninggalkan, nah, kita tidak sesuai dengan arahan Allah di surat Nuh dan surat Al-Qamar ini. Ya. Nuh tidak meninggalkan ya perintah Allah itu, tetap dikerjakan. Ya, tapi saat akan ada barangkali ya ini sudah habis nih upayanya, mau gimana lagi gitu, tidak meninggalkan, tapi berdoa kepada Allah, fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Dan lihat bagaimana solusi dari Allah itu di luar logika manusia ya. Tiba-tiba apa, Allah memerintahkan untuk membuat perahu ya, di atas bukit
Ya. Itu kan logika yang nggak masuk lah. Ya. Bikin perahu mah harusnya dekat ke pantai, bukan di atas bukit. Ya. Tapi Nabi Nuh taat, sami'na wa ata'na. Ya. Ya. Jadi solusi Allah di luar logika manusia. Ya. Mungkin kita dalam menghafal di sini mentok, tapi nanti dikasih hidayah yang lain. Dikasih hidayah yang lain. Ya. Kemarin di Sahal hari Kamis ya, ada lagi satu santriwati yang selesai ya, baru lahir ya, selesai setoran 30 juz, itu baru lahir Bu. Jadi kita yang belum selesai 30 juz itu masih dijanin. Nanti masih banyak ini ya, belum keluar Bu, belum ya. Nanti yang menjelang, apalagi baru ya, kehamilan baru kan ada muntah-muntah, mual-mual. Menghafal baru tuh begitu. Aduh, gimana? Nambah 9 ayat ya Pak Aris ya. Nambah 9 ayat Al-Mutaffifin. Wah, itu udah mual-mual udah. Ya, ini kemarin ada yang baru lahir ya, baru selesai 30 juz setoran, dan itu adik kakak. Ya, adik kakak. Ya. Kakaknya udah selesai duluan, ini adiknya. Ya, saya ketemu dengan orang tuanya, biasa-biasa aja orang tuanya. Ya. Bukan penghafal, bukan gitu, biasa. Bayangkan, ini Bapak Ibu sekarang menghafal. Ya. Itu yang tadi saya ceritakan, orang tuanya bukan penghafal Quran. Ngaku, jujur terus terang gitu. Ustaz, saya tuh begini itu. Ya, baca Quran aja ya begitulah katanya. Ya, tapi bisa Allah bagaimana mengkaruniakan ya, 2 putrinya itu selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun ya Allah belum memberikan apa yang kita cita-citakan di dunia sampai usia kita habis, ya barangkali nanti anak kita, cucu kita itu bisa memberikan tajul karomah, ya, mahkota, ya, kemuliaan. Ya. Nah, jadi itu ya, jangan sampai kita mentok kemudian kita tinggalkan. Ya, tapi fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Yang kedua, ya, kita juga ingin mengenal sosok yang biasanya ibu-ibu yang hamil selalu membaca kisahnya. Nah, biasanya apa yang dibaca Bu kalau hamil Bu? Surat Yusuf dan Maryam. Apa sih yang diinginkan ketika ibu baca surat Yusuf? Apa yang diinginkan? Gantengnya. Kegantengannya. Dan betul, kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu sempurna. Ya. Nah, kesempurnaan kegantengan fisiknya itu justru menghasilkan apa? Penderitaan yang bertubi-tubi. Ya. Ya. Pertama apa? Dengan kegantengannya itu, ya, kesempurnaan fisik dan akhlaknya itu membuat saudara-saudara ya Yusuf yang beda ibu ya dengki, iri kepadanya. Ya, jadi mengalami kedengkian dari orang-orang terdekatnya. Ya. Jadi ini nanti kita lihat, kita baca fenomena yang dialami oleh Nabi Yusuf itu juga akan terulang. Cuman bedanya pemberian dari Allahnya itu yang beda. Kepada Yusuf alaihissalam itu kesempurnaan fisik, ya. Nanti ketika Allah memberikan tambahan karunia, ya, kepada siapapun dalam bentuk apapun, itu akan menghasilkan resiko-resiko yang sama sebagaimana yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Kedengkian, ya, orang terdekat, ya. Ketika manusia itu bertambah karunianya, bertambah hidayahnya, itu akan ada orang-orang yang dengki. Ya. Ya.
Itu yang pertama ya. Aduh, udah 6:30 ya. Yang kedua, saya percepat, ini sudah kenal ya kisah Yusuf. Yang kedua, ya, dengan karunia fisik itu, ya, Yusuf mengalami percobaan pembunuhan. Ya, percobaan pembunuhan sampai dimasukkan ke dalam sumur yang gelap yang dalam. Ya, para psikolog biasanya mengatakan kejadian semasa kecil, ya, itu bisa berdampak nanti. Ya, trauma yang akan selalu dibawa. Ya, seorang anak yang tiba-tiba tisoledat, tijengkang, tisereule, ya, kemudian jatuh ke dalam air, dia tenggelam, ya, itu akan membuat trauma air. Dia melihat air itu nggak berani gitu, mengalami trauma ketika masa kecilnya tenggelam. Ketika masa kecilnya mengalami, ya, kegelapan seperti yang dialami Yusuf itu pun akan berdampak di masa depannya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Yusuf juga mengalami, ya, trafficking, perdagangan manusia, didagangkeun gitu. Mending nasi kuning ya Ustaz, jualan nasi kuning. Ini perdagangan manusia. Ya. Yang keempat, perbudakan. Ya, perbudakan. Ini bagaimana ya? Ibu harus hafal nih ceritanya, tidak hanya gantengnya ya. Yang kelima, pelecehan seksual. Ya. Yang keenam, kekerasan seksual. Ketika Yusuf itu dipertontonkan, disuruh jalan di hadapan emak-emak. Nah, itu juga ya pembulian ya. Yang ketujuh, dipenjara. Yang kedelapan, ya, dilupakan oleh sahabatnya selama 7 tahun. Nah, jadi ada 8 penderitaan Yusuf. Ya. Tapi hebatnya, ini yang harus diinginkan ketika seorang ibu yang hamil membaca surat Yusuf, itu di ayat ke-100 surat Yusuf. Tapi jangan cuma ayat 100 yang dibaca ya. Tetap aja utuh ya satu surat itu dibaca kalau mau. Di ayat 100, bagaimana Yusuf yang mengalami penderitaan bertubi-tubi itu sama sekali tidak mengungkit. Ya. Ya. Kecuali satu saja yang dia ingat ketika dikeluarkan dari penjara. Dan itu adalah kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Betapa Allah tuh maha baik yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Itu aja yang diingat di akhir kisah surat Yusuf itu. Ayat ke-100. Ya. Jadi semua penderitaan itu nggak ada sama sekali itu. Yang diingat Allah itu baik sekali ketika mengeluarkan saya dari penjara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita taat dengan wasilah Al-Quran, ya, semua kondisi-kondisi yang membuat kita terbebani, capek, ya, susah, berat, ya, menderita enggak? Enggak lah ya, menghafal mah ya. Paling juga dikejar-kejar oleh hari Sabtu. Ya. Ini sudah hari Sabtu lagi ya. Udah mau setoran lagi gitu. Ya, di grup udah diingetin ya, besok jadwal setoran. Paling juga begitu ya kita ya. Wah, dikejar-kejar waktu. Tapi justru itulah karunia yang juga harus kita, ya, syukuri. Kalau Yusuf itu mengatakan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn, maka kita harus bisa mengatakan alhamdulillah, Allah tuh maha baik yang telah menjaga saya, mengeluarkan saya dari apa? Dari kegiatan yang sia-sia. Sudah menghalangi saya dari perkataan sia-sia, dari pandangan yang juga, ya, sia-sia, ya, dari pendengaran yang sia-sia. Itu semua ya yang harus kita ingat. Jangan yang kita ingat itu susah nempelnya. Ya, ketika disetorkan juga bubar, jangan itu yang kita ingat. Ya, tapi wa qad ahsana bi akhrajani minas sijn.
kita ganti itu seasonnya itu, penjaranya itu dengan berbagai hal. Ya, Allah telah mengeluarkan saya dari apa? Dari keinginan-keinginan yang rendah. Allah sudah mengeluarkan saya dari apa? Dari hobi yang juga akan melalaikan, berjam-jam. Ya, nah ini ya bagaimana Yusuf ya kita kenal seperti itu. Ya. Terakhir yang ketiga, setorannya siapa tadi ya? Ada beberapa orang. Ar-Rahman ya Bu. Ya, 2 orang tadi di ibu-ibu setoran Ar-Rahman. Di ayat keberapa ya? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ayat 29. Nah, ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ya. Meminta kepadanya, ya, kepada Allah, ya, siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ya, jadi semua makhluk itu yas'alu. Ini pakai fiil mudhari'. Ya, artinya apa? Continue. Ya. Bukan kata kerja yang sudah lewat, tapi kata kerja sedang dan akan datang. Ya, fi'il mudhari'. Jadi Allah itu selalu diminta oleh makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Makanya di akhir ayat itu disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat dia Allah berada dalam kondisi sya'n, sibuk, fi sya'n. Bagaimana sya'nnya Allah? Bagaimana sibuknya Allah? Ya setiap saat melayani, memenuhi kebutuhan permintaan makhluknya. Bahkan sampai Allah tidak tidur. Betul ya? Ya, Allah itu tidak tidur. Bukan saja tidak tidur, tapi tidak ngantuk. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat satpam ya, itu kan nggak boleh tidur. Ya. Ngantuk boleh nggak? Kadang-kadang ngantuk satpam. Melototin itu CCTV ya, melototin gitu. Itu kan nggak bergerak gambarnya ya. Tahu gambarnya tuh CCTV kan, itu kan jenuh, bosen. Itu kudu melotot. Ya, tapi manusia ya apa Pak? Iya. Gitu. Ya. Itu bosen, jenuh itu ya, sampai membuat ngantuk. Nah, Allah tidak begitu. Ya. Nah, ayatnya ini yang jadi pelajaran buat kita, ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fi sya'n. Ya. Jadi yang berhak sibuk itu adalah Allah. Ya, mengaku saya sibuk itu Allah yang berhak mengaku begitu. Kalau manusia biasanya ala sya'n. Ala sya'n. Ya. Ala sya'n. Kalau di sini kan fi sya'n. Ya. Fi itu berarti dalam penguasaannya. Ya. Under control. Ya. Itu fi sya'n. Tapi kalau ala sya'n, dianya yang disibukkan. Jadi banyak ala sya'n. Paham ya? Ya. Ala sya'n. Ya. Ala sya'n. Ini bahasa Arab. Ya, ala sya'n. Ya. Jadi ini ayatnya, Bu. Yang berhak ya, mengatakan ala sya'n siapa? Allah. Karena Allah itu yang super sibuk sampai tidak tidur. Kalau kita sesibuk-sibuknya kita ngaku-ngaku sibuk, tetap bisa tidur. Betul ya? Ya, meskipun besok setoran Sabtu, tetap malamnya bisa tidur. Masih bisa tidur. Ya. Jadi hati-hati dengan ala sya'n. Ya. Hati-hati dengan ala sya'n. Alasan kesibukan itu. Ala sya'n itu selalu tersedia. Selalu tersedia. Kita tinggal pilih pekan ini mau ngambil ala sya'n yang mana, itu dimaklumi juga. Ya. Pekan depan mau ala sya'n yang mana, tinggal milih. Nggak usah nyari-nyari.
selalu tersedia. Nah, jangan sampai kegiatan kita bersama Quran ini ya dengan ala sya'n ya membuat kita jadi ya terpreteli gitu ya. Ya, nanti sudah tidak menyukai lagi ya setorannya, tidak merasakan kebahagiaan berkumpulnya. Wah, terus itu sampai nanti tilawahnya juga keteteran. Nah, ini ya ala sya'n. Yang berhak mengatakan sibuk siapa? Allah. Karena tidak tidur. Kalau Bapak Ibu sampai tidurnya sangat terkurangi gara-gara urusan Quran, itu baru itu. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, kita mah bukan kulla yaumin. Ya, kulla usbu'. Setiap minggu. Ya, sepekan sekali kita sibuknya ya menghadapi hari Sabtu ini ya. Nah, begini. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas sebagai pesan-pesan dari Allah dalam perjalanan kita untuk istiqomah bersama Quran. Ya, semoga Allah mengkaruniakan as-sabat, keteguhan, keistiqomahan kepada kita sampai kita ya dipanggil oleh Allah tetap bersama Al-Quran, tetap bersama orang-orang yang ingin hidup bersama Al-Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.